Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Siti Munawati, MPDI, selaku dosen pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramdhani dengan NIM 4312401088 dari program studi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil review buku mengenai modernisasi pesantren dan interaksi globalisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Identitas buku. Judul Sejarah Pendidikan Indonesia atau SPI. Pengarang Dr. Haji Siti Munawati, MPDI. Penerbit Young Progressive Muslim atau YPM. Edisi terbit strip. Kota penerbitnya Jakarta. Tebal 6 ditambah 203 halaman. Halaman per bab W 136 sampai 150 atau 14 halaman. Latar belakang masalah. Baik, kita mulai dari latar belakang. Seperti yang kita tahu, pesantren sudah sejak lama menjadi pilar penting dalam pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga ini punya akar yang kuat pada nilai-nilai agama dan juga budaya lokal kita. Namun, saat ini memasuki era modern dan global seperti sekarang, pesantren dihadapkan pada tantangan yang besar. Tapi di sisi lain juga ada peluang. Tantangan utamanya adalah bagaimana pesantren bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati diri atau nilai-nilai esensial yang sudah dipegang selama ini. Hal inilah yang menjadi fokus utama pada pembahasan kita kali ini. Metode dan bentuk pesantren. Selanjutnya, kita lihat metode belajar dan bentuk pesantren. Secara umum, ada dua metode pembelajaran. Pertama, metode salafiyah atau tradisional. Ini adalah metode asli pesantren, fokusnya pada pengajian kitab-kitab klasik atau yang sering kita sebut kitab kuning. Sistemnya itu sangat unik. Santri baru dianggap lulus jika sudah menamatkan sebuah kitab, yaitu kitabnya itu kitab Al-Quran, bukan berdasarkan kelas atau waktu. Kedua, ada metode tajwid atau modern, di mana pesantren mulai memasuki pendekatan yang lebih baru. Dari metode tadi, kita bisa mengelompokkan pesantren ke dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, pesantren salafiyah yang murni tradisional. Yang kedua, pesantren khalafiyah atau modern yang sudah mengadopsi sistem pendidikan formal seperti sekolah pada umumnya. Ada jenjang kelas dan semesternya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yang paling banyak kita temui sekarang adalah pesantren campuran. Pesantren ini menggabungkan keduanya. Jadi mereka tetap punya pengajian kitab sebagai ciri khas, tapi juga menyelenggarakan sekolah formal. Selanjutnya ada dinamika sejarah dan fungsi pesantren. Pesantren punya sejarah yang sangat panjang di Indonesia. Akarnya bahkan ada yang menyebut sejak abad ke-13 dan didirikan pertama kali oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Perkembangannya menjadi sangat pesat, terutama setelah terusan Suez dibuka, yang memudahkan banyak pelajar Indonesia belajar ke Mekah. Dan kemudian mendirikan pesantren saat kembali ke tanah air. Walaupun terus berkembang, ada tiga fungsi utama pesantren yang tidak pernah hilang. Pertama, sebagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kedua, sebagai lembaga kontrol sosial di masyarakat. Dan ketiga, sebagai agen perubahan sosial yang tugasnya adalah mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal moral dan mengatasi kebodohan. Selanjutnya ada pesantren menghadapi globalisasi. Lalu bagaimana pesantren menghadapi globalisasi? Globalisasi ini menuntut pesantren untuk bisa naik kelas. Tidak lagi cukup hanya mencetak orang yang soleh, tapi juga harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berilmu, dan bersaing secara global. Tapi di sisi lain, justru di sinilah letak kekuatan pesantren. Pesantren punya potensi besar. Pertama, sistem pendidikan yang 24 jam bisa menjadi benteng moral yang kuat bagi para santri. Yang kedua, ada pesantren menawarkan sesuatu yang sangat langka saat ini, yaitu keseimbangan antara pendidikan umum untuk kualitas SDM dan pendidikan agama untuk akhlak mulia. Keseimbangan inilah yang membuat pesantren bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang mulai khawatir dengan kemerosotan moral di era globalisasi. Yang selanjutnya ada sikap dan langkah modernisasi. Dalam menyikapi globalisasi, sikap terbaik yang bisa diambil adalah jalan tengah. Artinya, tidak semua yang baru, tapi juga tidak menerima begitu saja.
Kita harus pandai memilah mana yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Untuk laga modernisasinya, ada 3 hal yang disarankan untuk dibenahi. Yang pertama, ada pesantren harus lebih terbuka dan tidak terkesan eksklusif. Yang kedua, independensinya harus diperkuat dan memperdayakan masyarakat sekitar. Dan yang paling penting ini yang ketiga, kurikulumnya itu harus dirombak. Tidak hanya belajar kitab, santri juga harus diajarkan cara berpikir kritis melalui belajar seperti filsafat dan sosiologi serta didukung perpustakaan yang lengkap. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, modernisasi bagi pesantren bukanlah berarti menghilangkan tradisi, tapi ini adalah sebuah transformasi strategis agar pesantren tetap relevan di zaman sekarang. Tujuannya jelas, menciptakan lulusan yang soleh, berakhlak mulia, tapi juga cerdas mampu bersaing secara global. Untuk itu, ada beberapa saran. Yang pertama, sarannya pertama itu adalah kurikulum harus menggabungkan ilmu dan agama secara seimbang. Yang kedua, infrastruktur teknologi seperti internet dan perpustakaan modern harus ditingkatkan. Yang ketiga, santri serta alumni harus lebih diberdayakan dan dilibatkan dalam proses perubahan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since the